Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina Bila Salvia. Saya dari kelas 2C. Baik, di sini saya akan menyelesaikan permasalahan mengenai program linier dan permasalahan fungsi trigonometri. Baik, untuk itu langsung saja ke pengerjaannya ya. Pertama-tama kita buka aplikasi GeoGebranya terlebih dahulu. Kemudian kita tunggu, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Kita perbesar, kemudian kita pilih grafik, pilih grid ya. Saya di sini mempunyai soal, tentukan nilai maksimum dari fx, y sama dengan 20x ditambah 30y ditambah 5 dengan syarat memenuhi pertidaksamaan berikut. Nah, ini pertidaksamaannya kita masukkan ke dalam input. Yang pertama yaitu 3x ditambah y kurang dari atau sama dengan 15. Kita enter. Kemudian yang kedua yaitu 2x ditambah 5y kurang dari atau sama dengan 25. X lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian untuk merubah warna garis ya, supaya tidak bingung, kita bisa dengan cara klik kanan, kemudian pilih object properties, kemudian di dalam kita pilih color ya, warna. Misalkan untuk titik D ini warna putih, titik C juga warna putih, titik D misalkan warna biru tetap, titik A misalkan warna orange. Nah, jadi tampilannya akan seperti itu. Kemudian, nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih stylenya ya. Di filling kita pilih head, yang B juga sama. Kita close. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan persamaannya, yaitu 3x ditambah y sama dengan 15. Kita enter. Yang kedua yaitu 2x ditambah 5y sama dengan 25. Kita enter. X sama dengan 0. Kita enter. Y sama dengan 0. Kita enter. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menentukan titik potongnya dengan cara klik point, kemudian pilih intersection. Nah, di sini kan sudah kelihatannya titik potongnya berada di mana. Nah, misalkan di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C, dan di sini titik D. Kemudian kita kemudian kita gabungkan antara titik A, B, C, dan D ini menjadi satu kesatuan atau satu bidang ya, dengan cara klik poligon, kemudian simpan kursor di titik A, kemudian di titik B, kemudian di titik C, kemudian di titik D, dan kembali lagi ke titik A. Nah, jadi sebuah bidang seperti ini. Supaya kelihatan, kita bisa ganti warnanya ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini soalnya yaitu menentukan nilai maksimum dari fungsi fx, y sama dengan 20x ditambah 30y ditambah 5. Caranya bagaimana? Caranya gampang sekali. Kita masukkan inputnya yaitu NA sama dengan 20x A. Kenapa A? Kan kita mencarinya di titik A ya. Ditambah 30y A sama besar ditambah 5. Kita enter. Nah, selanjutnya NB sama dengan 20x B ditambah 30y B ditambah 5. Kita enter. Selanjutnya NC
20x C ditambah 30y C ditambah 5. Kita enter. Selanjutnya yaitu ND sama dengan 20x D ditambah 30y D ditambah 5. Kita enter. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi kita bisa mengetahuinya untuk nilai maksimum dari soal ini yaitu berada di titik B, yaitu 185,77. Nah, sebelumnya di sini untuk menamai titik A, B, C, D, kita bisa menamainya dengan cara klik simpan kursor di titiknya, kemudian klik kanan, pilih object properties, kemudian basic ya, pilih name and value. Kita geser ke atas. Yang B juga name and value, yang C juga ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kita perkecil supaya terlihat semuanya. Kita move seperti ini. Ini merupakan penyelesaian permasalahan program linear. Baik, selanjutnya saya akan mengisi soal mengenai permasalahan fungsi trigonometri. Caranya kita buka ke file baru ya. Nah, caranya sama seperti tadi, kita pilih grid, kemudian kita atur dulu ya kalau untuk fungsi trigonometri antara sumbu x dan sumbu y nya, kemudian diganti dengan derajat. Caranya klik kanan, kemudian pilih grafik, kemudian di basic, di x min nya misalkan kita isi negatif 100, x max nya misalkan 360, x min nya misalkan negatif 5, dan x max nya 5. Nah, untuk pengisian x min, x max, y min, dan y max nya ini bebas ya, mau berapapun. Kemudian kita klik x axis. Di sini saya memilih 30. Kemudian di label kita pilih x, di unit kita pilih derajat. Kemudian di axis juga sama, cuman di sini mah labelnya saja kita pilih y. Kita close. Kemudian di sini saya mempunyai fungsi trigonometri yaitu y sama dengan 5 sin 2x derajat dengan syarat x-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan x-nya kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, kita masukkan y sama dengan 5 sin 2x derajat. Kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan syaratnya. Di sini syaratnya x lebih besar atau sama dengan 0 dan x lebih kecil atau sama dengan 360. Kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita zoom out ya untuk memperkecil supaya terlihat. Nah, kemudian kita geser. Kemudian untuk setelah ini kita menentukan titik potongnya berada di sebelah mana. Caranya sama seperti tadi, klik point, kemudian pilih intersect. Nah, kita hubungkan dengan ini. Ternyata titik potongnya berada di 0,0. Kemudian kita menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Kita pilih point, kemudian pilih x ekstremum. Kemudian kita klik ini. Nah, jadi titik ekstremnya berada di
B, C, D, F, sampai I. Nah, kemudian kita garis fungsinya, tarik fungsinya. Kita kemuk dulu. Jadi seperti ini. Kemudian kita bisa merubah warnanya dengan cara klik set color ya, pilih orange. Nah, yang ini juga sama boleh. Nah, jadi seperti ini. Ini cara bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan fungsi trigonometri. Mungkin oh ya, sebelumnya kita bisa menamai titik-titik ini yaitu dengan cara klik kanan, misalkan di titik A dulu ya, klik kanan, kemudian pilih object properties, kemudian pilih name and value semuanya ya, supaya terlihat dimana posisi titik-titiknya. Kita perbesar saja, kita coba perbesar, soalnya kalau satu-satu takut lama. Kita pindahkan ininya, fungsinya supaya terlihat ya. Misalkan di sini kita grafis lagi. Coba kita zoom out. Satu-satu ya, diberi nama supaya terlihat. Ini kalau diperbesar atau diperkecil, nilai maksimumnya pasti akan berbeda-beda. Sini kan terlihat ya, titik-titiknya berada di posisi sebelah mana. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan ataupun tutur kata yang masih kurang berkenan ya, karena saya sendiri masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.